Chapter 23. Ketulusan hati. Aku hanya mengangguk dan memberikan ucapan salam pada Bang Adri. Kulangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah. Senyumku mulia mengembang karena canda tawaku pada laki-laki yang sudah lama tak kutemui, Bang Adri. Namun suara berat membuyarkan lamunanku. Berani sekali kamu keluar rumah tanpa persetujuan dari suami. Saat pulang pun tak memberi kabar. Apalagi sampai diantarkan laki-laki lain. Tubuhku gemetar kala mendengar suara itu. Rasa takut menyelimuti jiwaku begitu tebal. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku memang meminta izin pada suamiku, tapi belum mendapatkan persetujuannya untuk keluar rumah. Mengapa diam saja? Jawab. Berani sekali kamu keluar rumah tanpa persetujuan dari suami. Saat pulang pun tak memberi kabar. Apalagi sampai diantarkan laki-laki lain. Tubuhku gemetar kala mendengar suara itu. Rasa takut menyelimuti jiwaku begitu tebal. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku memang meminta izin pada suamiku, tapi belum mendapatkan persetujuannya untuk keluar rumah. Mengapa diam saja? Jawab. Aku menoleh perlahan. Sungguh, aku tak mengerti apa yang tengah terjadi pada suamiku, sampai ia begitu memarahiku. Ikut aku, ia menarik tanganku begitu erat dan sakit. Ia membawaku ke kamar dan menghempaskan tubuhku ke tempat tidur. Kamu menganggap aku ini siapa kamu? Tanya Mas Satria lembut. Kamu suamiku, Mas. Lalu kenapa kamu tak menghargai statusku sebagai suami kamu? Kini ku tahu emosinya sedang memuncak. Aku tak mengerti mengapa dia semarah ini padaku. Aku menghargaimu sebagai suamiku, Mas. Aku sudah meminta izin padamu untuk berkunjung ke rumah Bunda, ucapku berkaca-kaca. Isak tangisku tak dapat lagi tertahan. Seumur hidup, aku tak pernah mendapatkan perilaku seperti ini. Apa aku mengizinkanmu? Tanyanya datar. Aku memang tak mendapatkan jawaban darimu, Mas. Karena aku pikir, kamu pasti mengizinkan aku untuk ke rumah Bunda. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, karena aku memang tidak akan mengizinkan kamu, seru suamiku menatapku tajam. Kenapa kamu seperti ini, Mas? Aku hanya berkunjung ke rumah orang tuaku, keluargaku, Mas. Kalau aku bilang tidak diizinkan, ya tidak akan diizinkan. Tak usah membantah, seru Mas Satria membentakku. Ya Allah Mas, kamu kenapa sih? Bang Adri yang seorang abdi negara, sebuah profesi yang menuntutnya untuk tegas saja tak pernah sekalipun membentakku sampai seperti ini. Entah apa yang tengah merasuki pikiran suamiku. Suara kasarnya benar-benar membuatku takut. Tak ada lagi suara lembutnya yang terdengar di telingaku.
Plaak. Ia menamparkan pipiku sangat keras. Aku merasakan perih di seluruh wajahku. Aku merasakan sakit karena suamiku sendiri. Laki-laki yang aku yakin dapat menjadi jembatanku menuju surga. Hatiku begitu sakit, lebih sakit dari rasa tamparan itu. "Kamu menamparku, Mas?" tanyaku menangis. "Kenapa? Sakit? Lebih sakit mana saat aku melihat kamu di antara laki-laki lain?" "Dia bukan laki-laki lain, Mas. Dia abangku, abang yang selalu menjagaku tanpa pernah menyakitiku dengan tamparan seperti ini," ucapku yang terus mengeluarkan air mata. "Kamu mulai berani denganku?" "Bukan seperti itu maksudku, Mas. Aku mohon tenang, Mas. Maafin aku, kalau aku berbuat salah. Aku gak mau dengar penjelasan kamu, aku akan hukum kamu. Selama seminggu kamu gak boleh keluar kamar ini," serunya sambil berlalu mengunci kamar ini. Tangisku semakin menjadi-jadi saat ku tahu pintu kamar ini sudah tak dapat lagi terbuka. Kuluruhkan tubuhku di balik pintu kayu ini. Aku sudah tak peduli lagi berapa banyak air mata yang keluar untuk menahan rasa sakitku. Aku bukan wanita yang sangat tegar jika dibentak seperti itu. Aku tidak sekuat itu. Aku yakin suamiku sedang memiliki masalah lain, yang bukan hanya sekedar salah paham. Keesokan harinya, ku buka mataku saat azan subuh berkumandang. Mataku lekat memandang pintu kayu yang besar itu. Sejuta harapan terlontar, agar pintu itu segera terbuka dan menampakkan wajah manis suamiku. Kulangkahkan kakiku untuk mengambil wudhu dan bersujud padanya. Ku curahkan segala isi hatiku yang tengah gundah. Kegelisahan hatiku saat ini, membuatku semakin sadar bahwa aku hanya makhluk yang sangat kecil di hadapannya. Ya Allah, sungguh aku tak mengerti apa yang tengah terjadi pada suamiku. Mengapa dia tiba-tiba berbuat sekasar itu? Baru kali ini aku mendapatkan perlakuan seperti ini. Ku habiskan waktu untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan jiwaku. Sampai waktu beranjak fajar, aku mengakhiri bacaan Al-Quranku untuk kembali melaksanakan salat duha. Setelah salat duha, aku kembali memanjatkan doa agar Sang Maha Kuasa dapat memberikanku petunjuk atas ini. Ku dengar suara kunci membuka pintu. Senyumku mengembang. Tak hentiku berdoa agar itu adalah kedatangan Mas Satria yang akan segera memelukku. "Permisi Nyonya." Harapanku sirna. Ternyata dia yang kuharapkan, malah Bina yang datang. "Suamiku mana, Bi?" tanyaku dengan mata yang masih sembab. "Tuan sudah pergi ke kantor sejak tadi pagi, Nyonya." Aku tertunduk sedih. "Ini Bibi bawain sarapan buat Nyonya, dimakan ya." "Bibi permisi dulu." Aku memang benar-benar masih berada di dalam mimpi buruk ini.
Ini menyakitkan. Ya Allah, maafkan aku jika aku sudah menjadi istri yang durhaka. Bibi tunggu, seruku menahan Bina. Ada apa Nyonya? Tanya Bina, bingung. Semalam Bibi dengar aku bertengkar dengan Mas Satria kan? Bina menatapku iba, apa kesalahanku begitu fatal untuknya? Bibi gak tahu, Nyonya. Seumur-umur Bibi kerja untuk Tuan, Bibi baru pernah lihat Tuan tersenyum bahagia saat menikah dengan Nyonya. Tapi setelah kejadian semalam, Bibi ngerasa Tuan kembali seperti dulu. Jelas Bina. Kembali seperti dulu gimana maksudnya? Dulu Tuan adalah laki-laki yang sangat dingin. Dulu asisten di rumah ini lebih banyak dari sekarang, tapi karena sikap Tuan yang seperti itu jadi banyak yang berhenti kerja. Aku benar-benar tak mengerti dengan ucapan Bina. Pasalnya, saat pertama kali kenal dengan Mas Satria, aku selalu diperlakukan sangat manis. Sebelum menikah, kami memang hanya bertemu sekali untuk berkenalan dan langsung menikah Bi. Aku baru kali ini mendapatkan sikap seperti ini dari suamiku, ucapku dalam tangis. Nyonya, sebenarnya Tuan itu. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.